dimaksudkan oleh Mas Lili dengan apa yang saya maksudkan tadi. Sepanjang yang saya maksudkan tadi bahwa kesejatian itu sesuatu yang semestinya tentang saya dengan segala potensi dan sarana itu akan menjadi sesuatu yang semestinya sebagai saya yang semestinya, yang sekarang ini sedang berproses menuju ke situ. Jadi kesejatian saya adalah sesuatu yang harus saya capai, dan seluruh sarana itu masing-masing fungsinya sangat unik dan berbeda, tapi tujuan dan arahnya satu, yaitu untuk menyampaikan saya kepada kesejatian saya, menyampaikan saya kepada kesempurnaan saya. Dan kesempurnaan saya ada di belakang, ada di depan sana. Maaf, bukan di belakang, ada di depan sana, bukan di sini. Ya, jadi kalau misalnya kita kan pernah mengalami tahapan sebagai anak-anak, apakah itu diri saya yang sejati? Oh, belum, bukan. Ternyata saya sekarang lebih punya ilmu dibandingkan saya waktu saya masih di balita. Saya dalam masalah ilmu lebih sempurna dari saya waktu balita. Apakah ini kemudian kesejatian saya? Oh, belum. Besok mungkin saya akan berubah lagi kalau kita memang mau berproses gitu. Maksudnya berubah untuk kepada yang lebih tinggi, berubah yang lebih bermutu, berubah naik ya, bukan berubahnya mundur, karena bisa juga kan perubahan yang mundur. Ya. Dengan makna yang seperti itu, mungkin kalau disebut apakah kita ini sekarang belum sejati. Ya, sepanjang yang saya tahu ya belum. Kesejatian akan kita raih nanti, dan itu butuh syarat-syarat, butuh proses-proses tertentu. Ya mungkin kalau dianggap sekarang sudah sejati, ya yang sementara ini, nanti ada kesejatian lain yang lebih tinggi, mungkin gitu. Kalau mau diperluas lagi makna kesejatian itu, apakah saya sejati? Ya saya, kesejatian saya sekarang ini, saya ya kesejatian saya, tapi yang sementara sekarang ini. Nanti ada kesejatian saya yang lain, yang lebih tinggi, yang lebih bermutu. Kalau mau memahami kesejatian itu seperti itu. Jadi saya mengira bahwa apa yang dimaksudkan oleh Mas Lili itu dalam makna kesejatian yang terakhir saya ungkap itu kan. Apa kita sekarang ini belum sejati? Ya deh, sudah, tapi kesejatian yang sementara dan belum kesejatian yang sempurna. Kalau kesejatian yang sempurna itu ada di depan sono, belum di sini. Kecuali orang-orang yang memang sudah mampu ke sono itu di sini. Ada misalnya kan ada orang yang disebut sebagai insan barzakhi padahal dia masih di dunia. Ada orang yang disebut sebagai insan ukhrawi padahal dia masih makan nasi atau makan makanan duniawi. Ada lagi bahkan orang yang disebut sebagai, apalagi sekedar insan malakuti ya, wah insan malakuti mah situ-situ aja gitu ya. Insan barzakhi jauh lebih tinggi dari insan malakuti. Jadi jangan pesimis deh kita menyebut kita kan manusia bukan malaikat. Padahal manusia ini bisa menjadi insan barzakhi yang sudah lebih tinggi dari seluruh kesucian malaikat. Dan bisa lebih tinggi lagi menjadi insan ukhrawi, bahkan bisa menjadi dahsyat lagi, dia bisa menjadi insan ilahi. Oh, mimpi nggak apa-apa, meskipun baru bisa bermimpi. Ya, baru bisa mimpi. Tapi bisa mimpi juga bagus deh daripada nggak punya mimpi. Gitu kayaknya Mas Lili ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum mampu saya tangkap dari apa yang penjenengan maksudkan. Saya kembali lagi ke Mas Pras. Jamnya jam ngopi nih kayaknya. Oke, pas ya? Pas ya? Pas, tapi lewat 1 menit. Oke, kita kembali nanti Pak ya. Ya, saya tutup dulu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik majelis listener, demikian berproses menuju kesejatian diri. Pukul sesi pertama ya, maksudnya pukul 21. Nanti kita sambung lagi setelah pukul 21 lewat beberapa menit ya. Jangan kemana-mana, untuk Anda tetap mendengarkan di 105,8
105.8 The Magic of Jakarta, tentunya di Ramako ya. Selamat malam juga untuk Anda yang mendengarkan melalui Mitra Mahardika Katulistiwa Pontianak, yang tentunya malam hari tetap setia juga bersama kita. Dan untuk Anda berproses menuju kesejahteraan diri akan kembali sesaat lagi. Dan juga selamat malam untuk Anda yang mendengarkan melalui Indovision di channel 204, dan juga untuk Anda yang mengakses melalui live streaming di ramakafm.com. Nanti Anda bisa bergabung kembali di 6332705. Berproses menuju kesejahteraan diri bersama Sio Agus Hidayat akan kembali setelah yang satu ini. 105.8 Ramako. More than information you can get. The magic of Jakarta, night and day. Listen and talk to Ramako 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic Jakarta. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min kummah li ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi nafisil kurba minal azina wal uthba wa kulli baliyatin wal waba bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ridho rahmat ampunan Allah untuk engkau ya Rasulullah. Ridho rahmat ampunan Allah bagi engkau ya Rasulullah. Kami bersandar kepada Allah dengan petunjukmu Rasulullah.
Setiap ku menyebut nama Allah, bergetar dalam hatiku terasa. Terkadang tiada mampu mulutku berkata, mengingat segala kuasa kebesarannya. Di saat ku bersujud pada Allah, betapa tiada artinya manusia. Hanyalah kemurahan darimu semata, nafas hidup berkah yang datang melimpah. Oh ya Allah, mohon ampun atas segala dosa. Padamu ku pasrahkan semua asa doaku, ya Allah. Oh ya Allah, puji syukur atas segala berkat dari lubuk hatiku yang terdalam. Dengarlah doaku, ya Allah. Di saat ku bersujud pada Allah, betapa tiada artinya manusia. Hanyalah kemurahan darimu semata, nafas hidup berkah yang datang melimpah. Oh ya Allah, mohon ampun atas segala dosa. Padamu ku pasrahkan semua asa doaku, ya Allah. Oh ya Allah, puji syukur atas segala berkat dari lubuk hatiku yang terdalam. Dengarlah doaku, ya Allah. Kembali kita ikuti Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Sio Agus Hidayat. Ramakol 5.8 The Magic of Jakarta, Majelis Listener kembali dalam Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Sio Agus Hidayat. Selamat malam untuk Anda yang mendengarkan melalui Mitra Mardika Katulistiwa Pontianak 102,6 FM ya. Dan kembali untuk Anda yang ingin berproses, Anda bisa menghubungi satu line telepon ya di 6332705 dan SMS di 08188011058. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya nanti takutnya kepepet ya, kita langsung mulai dengan penelpon pertama di sesi kedua ini ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, siapa nih Mas? Dengan Herman di Mabes. Mas Herman di Mangga Besar. bukan markas besar bukan? Mabes. Assalamualaikum Siwol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Jadi begini, saya dapat informasi dari teman saya ya, teman kerja gitu. Dapat informasi bahwa di sebelah kampung dia, konon katanya ada suatu komunitas tertentu yang mengharamkan musik
Nah, seperti itu. Halo, bisa ya. suaranya? Gini sih, Wak. Menurut informasi dari teman saya di sebelah kampung teman saya itu katanya konon ada komunitas tertentu yang mengharamkan musik sih, Wak. Bahkan HP pun konon katanya nggak boleh gitu bunyi HP itu. Misalnya gitu punya HP, iya. Oh, musik. Musik begitu ya. Semuanya saya sayangkan begini sih, Wak. Seandainya katakanlah musik itu diharamkan gitu ya, ternyata kita tersentuh oleh musik itu, sentuh hatinya oleh musik tentang kebesaran Allah. Satu contoh gini, saya pengalaman pribadi begini sih, Wak. Saya tidak pernah mendengarkan suatu lagu, katakanlah masih itu lagu dangdut lagi ya, yang identik dengan goyang. Tapi ternyata saya tersentuh di situ akan kebesaran Allah di musik dangdut itu. Kebetulan musik itu yang bawakan Bang Haji Rumai Rahma, judulnya Mardati lah. Saya tersentuh di situ, ada syair yang kurang lebihnya mengatakan bahwa sering ku berhayal ingin berjumpa dengannya. Nah, di situlah saya tersentuh, bahkan berkaca-kaca. Saya merasakan, ya Allah, seandainya saya bisa berjumpa dengan Engkau, seandainya aku bisa bertemu. Nah, di situlah saya berkata tersentuh. Nah, ini gimana sih menurut Siwo mengenai hal ini? Kita sih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngomong. Ya, Mas Firman di Mabes, terima kasih. Beliau mendapatkan satu statement mungkin gitu ya, satu kalimat bahwa musik itu haram. Ada loh komunitas tertentu yang mengharamkan musik. Ya, sebelumnya kan pendengar juga bisa menebak kan, kalau di sharing kita ini dianggap pertanyaan tentang apakah maksud dari ayat ini, satu, maka tadi sudah dimulai sedikit. Kemudian yang kedua, kalau hal-hal yang terkait dengan fikih, kayaknya bagi para pendengar yang sudah beberapa kali ikut mendengarkan sharing ini, jawabannya sudah bisa ditebak tuh, sudah pada nebak itu bahwa masalah fikih itu kayaknya yang akan bisa menyelesaikan masalah itu pada saat kita masing-masing mempunyai tempat rujukan yang jelas. Kita mempunyai dokter fikih yang jelas, kita mempunyai mujtahid yang jelas. Sepanjang kita tidak berusaha untuk mengambil prosedur ini, kita akan selalu saja sulit untuk membuat sebuah keyakinan dalam diri kita, karena kita akan banyak mendengar dari sana, mendengar dari situ, mendengar dari sini, mendengar dari sono, hal-hal yang terkait dengan hukum fikih. Sementara kayaknya yang sekarang kurang mendapatkan porsi di dalam sosialisasi di masyarakat kita, yaitu bahwa seseorang untuk ikut menentukan hukum itu harus sebelumnya memenuhi syaratnya. Untuk bisa mengistinbatkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu hanya orang-orang yang sudah mempunyai kewenangan untuk itu, dan syarat minimal yang berwenang untuk ikut merumuskan hukum-hukum fikih itu hanya orang yang sudah memenuhi syarat sebagai mujtahid, yaitu orang yang memang piawai di dalam mendeduksi atau mengistinbatkan hukum-hukum terapan dalam hukum fikih dari hukum-hukum asalnya, hukum dasar dan hukum umumnya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau jangankan soal mujtahid, bayangkan kalau bukan dokter kemudian ikut-ikut bikin resep, nanti kira-kira akibat logisnya apa bagi para pasien. Kurang lebih untuk memudahkan kita berpikir kayak gitu deh, gitu ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada Mas Firman. Mas Firman, Anda tidak perlu
untuk ikut masuk ke hal-hal seperti ini. Sebetulnya musik itu hukumnya haram atau tidak. Nah, panjenengan akan dapat jawaban dengan yang bisa meyakinkan panjenengan kalau panjenengan sudah mempunyai rujukan yang jelas siapa mujtahid yang harus saya ikuti, gitu ya. Saya dulu lama juga terjebak dengan cara improvisasi saya sendiri. Saya suka ngumpul-ngumpulkan ayat, ngumpul-ngumpulkan hadis, saya tafsiri sendiri, saya sarai sendiri, kemudian saya hubung-hubungkan sendiri, lalu saya ikut menghukumi. Ini kan dari ayatnya ini jelas, dari hadisnya ini jelas, maka berarti ini hukumnya begini. Ah itu tapi saya yang dulu, kalau sekarang nggak berani, sekarang penakut. Kalau dulu pemberani, sekarang nggak pemberani kayak dulu lagi. Kurang lebih seperti itu. Itu jawaban saya sangat standar dalam masalah fikih seperti itu, Mas Firman, mohon dimaklumi ya. Nah, sekarang terlepas dari masalah hukum fikih, saya ingin sharing, ingin cerita tentang pemahaman-pemahaman saya tanpa mengkaitkan hukumnya itu haram atau tidak. Tapi saya punya beberapa pemahaman seperti ini. Misalnya ada orang yang menyebut musik yang mutarib, itu istilah teknis, maaf, itu tidak baik. Ya mungkin kalau kita bisa lebih kaji lagi dalam dunia fikih hukumnya bagaimana. Tapi saya tidak berani untuk main fikih karena itu nanti akan menambah lagi perbedaan-perbedaan dan kerancuan-kerancuan. Kita kembali saja ke dokter fikih kita masing-masing. Ada musik itu yang bagi seseorang disebut mutarib, sementara bagi orang lain tidak disebut mutarib. Nah, mutarib itu sepanjang yang saya tahu, manakala musik itu membuat kita lalai dari Tuhan. Nah, maka musik itu menjadi tidak baik bagi orang tersebut. Yang dikandung maksud dari melalaikan dari Tuhan itu bisa kita reduksi ke bawah, melalaikan dari kebenaran, melalaikan dari fungsi untuk apa kita diciptakan, melalaikan dari fungsi kebijakan-kebijakan manusiawi dan seterusnya. Atau lebih tegasnya lagi pakai makna baliknya, yaitu manakala musik itu mendukung kepada kesia-siaan, apalagi kepada kemungkaran. Ya, tapi itu sifatnya sangat personal. Seperti tadi dicontohkan oleh Mas Firman bahwa musik dangdut ya layaknya bikin orang bergoyang, sementara justru Mas Firman bisa mendapatkan satu pencerahan tertentu dari lagu itu. Mungkin dari syairnya ya, bukan lagunya ya. Karena ada yang syairnya bagus tapi gaya musiknya bikin kita lalai, ada. Itu tapi juga sifatnya personal loh. Ada lagu dan sekaligus syairnya itu misalnya mungkin disebut sama orang itu sebagai lagu cengeng gitu ya, soal cinta-cinta model gitu kan. Nah, aku mandi ingat kamu, aku makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu, misalnya gitu ya. Nah, saya kebetulan sempat menyanyikan lagu itu di depan penyanyinya. Mohon maaf ya Mbak Diana, saya sebut ini. Dan itu ternyata bagi orang-orang tertentu bisa sangat mengasihkan dan membawa pikirannya. Cuma kamunya itu dirubah, bukan kamu yang sekedar sesuatu yang itu tidak, tapi kamunya itu figur-figur kebenaran, kamunya itu apalagi nanti sampai kamunya itu maksudnya Rasulullah, apalagi sampai kamunya itu maksudnya kamunya Allah. Aku makan, ingat kamu, aku minum, ingat kamu, aku tidur, ingat kamu, aku mandi, ya gitu kan. Nah, tapi bagi orang lain dia bisa terserap oleh lagu-lagu itu ke sudut yang lain, bisa ke sudut-sudut yang remang-remang,
Gitulah. Jadi nanti ada istilah musik yang mutarib. Intinya musik yang melalaikan diri seseorang dari Tuhan, melalaikan diri dari tujuan hidupnya, melalaikan, membuat kita lalai dari kewaspadaan terhadap niat apa yang kita lakukan, melalaikan kita dari konsentrasi tugas, melalaikan kita dari kaidah-kaidah kebenaran, melalaikan kita dari basic kemanfaatan tertentu, melalaikan kita dari fungsi diciptakannya kita. Kayaknya begitu. Dan itu tidak bisa diukur global kayaknya ya, karena bagi orang lain kayak tadi kan, ya asik aja musik itu untuk berdendang, nggak tahu tuh dia terbang kemana, tapi bisa jadi bagi orang yang lainnya lagi itu bisa menjadi pendukung untuk dia bisa lebih konsentrasi di dalam meditasinya misalnya gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu, hanya sekedar sharing saja, dan saya tidak berani masuk ke ranah hukum fikihnya. Untuk masuk ke hukum fikih sebaiknya kita mencari akar permasalahan dalam masalah fikih, yaitu mari kita mencari rujukan orang yang memang memenuhi syarat untuk ikut merumuskan dan menetapkan, mengistinbatkan hukum-hukum fikih, yaitu orang yang memenuhi syarat sebagai mujtahid. Kurang lebih seperti itu. Saya kembali ke Mas Prasigit. Iya, kita tinggal ada sekitar 5 menit lagi kita terima telepon, nanti kita tambahin deh. Masa sih? Enak aja, 5 menit. Kamu dong. Kita ke telepon selanjutnya mau ya. So, putus ya. Nah, Anda bisa mencoba menghubungi kembali di 6332705. Waduh, gimana nih? Juga di bersama si Wagus Hidayat malam hari ini sudah ngopinya agak tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Malam. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Marno di Kodamar. Di Kodamar. Kodamar. Iya. Komando Dayon Maritim ya. Tadi mabuk. Iya. Monggo sama Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya cukup rekreasi aja, sedikit aja. Yuk. Tapi saya yakin jawaban-jawaban yang sudah saya dengar selama ini itu adalah jawaban-jawaban yang menuju kesadaran diri. Begini Siwo, dalam pengertian kaum spiritual Siwo, memandang zikir pertama sebagai firman Allah. Halo, bisa lebih keras Mas Marlo? Mas Marlo. Halo. Bisa lebih keras Pak? Iya. Dalam pengertian kalangan spiritual memandang zikir pertama sebagai firman Allah kepada umat manusia adalah bukanlah aku Tuhanmu. Firman ini dijawab jiwa-jiwa yang belum menjadi makhluk, menjawab dengan kata ya. Ini momen sebelum adanya waktu. Kita jiwa-jiwa manusia berada dalam kedekatan totalitas eksistensi yang meliputi segalanya, tak ada perbedaan dan batas. Ini adalah akar tradisi kalangan spiritual. Ini diperkuat oleh ayat yang menyebut hubungan awal manusia dengan Allah. Kalangan spiritual sesuatu yang ada dalam kehidupan ini memiliki momen, memiliki tujuan Siwo. Kehidupan hanyalah kembali ke awal, kembali ke pacar dan sumber eksistensi, kembali pulang. Tujuan kalangan spiritual adalah kembali kepada keadaan kita ketika dirinya belum menjadi makhluk. Ini bagaimana Siwo? Tolong sedikit aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Mas Marno di Kodamar, saya sulit memahami kalimat-kalimat itu. Sejak kalimat yang pertama saya sulit untuk memahaminya. Dan ya, tadi Mas Marno menyebutkan ini ada tradisi yang ada pada para spiritualis. Ya, saya mau ngelamar ini nggak masuk ke ranah itu ya. Kalau spiritualis
Jadi kalau saya belum masuk ke situ, kemudian menanggapi kalimat-kalimat yang dari orang-orang di daerah itu, ya saya kesulitan doang, sulit gitu ya. Maksudnya sulit itu belum tahu gitu loh. Jadi terima kasih atas partisipasi Mas Marno, dan saya kembalikan maknanya kepada Mas Marno. Saya juga akan mencoba meraba-raba maknanya, tapi ya kayaknya saya nggak berani sih menanggapi karena saya memahami kalimatnya saja. Ya saya khawatir overlap saja. Tapi satu hal, bahwa tadi di akhir kalimat disebutkan bahwa kita akan kembali ke awal. Saya tidak tahu apa makna awal di sini. Saya mengira, bahasa dari piantun orang-orang yang di daerah itu memang bahasanya kan kadang bahasa yang penuh makna sehingga sulit kita mencernanya. Beliau memaksudkan itu kepada daerah yang di atas sana, sementara kita memahaminya dengan hal-hal yang terkoneksi di daerah bawah. Akhirnya nggak nyambung gitu ya. Saya mengira istilah awal di sini juga mungkin ada kaitan seperti itu. Jadi banyak bahasa-bahasa metafor yang dipakai oleh para spiritualis itu, para tokoh-tokoh sufi, para tokoh-tokoh arifin itu, mungkin karena kesulitan menformulakan dalam istilah dan bahasa yang populer gitu, sehingga sering menggunakan bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa sanetan gitu ya, bahasa-bahasa tamsil, bahasa analogi dan sebagainya. Dan kalau awal itu kita pahami sebagai istilah yang sudah beredar di masyarakat kita, ya berarti mundur kan. Kecuali kalau awal itu punya makna lain loh ya. Misalnya bahwa al-awwal wal akhir. Wah, itu gimana memahami al-awwalu wal akhir, awal tapi juga akhir. Nah, itu butuh adanya butuh mengerut gila ini. Apa maksudnya ya? Al-awwalu wal akhir, awal tapi juga akhir. Apa ini ya? Nah, itu nanti kaitan dengan kajian tauhid. Ada tauhid zat, ada tauhid sifat. Nah, tapi kalau kembali ke awal itu, awal kita maksudkan dalam bahasa sehari-hari bahwa kalau awal perjalanan dari Jakarta ke Salatiga itu berawal dari Terminal Pulau Gadung, kemudian berakhir di Terminal Salatiga misalnya. Nah, kalau istilah awal ini dikaitkan ke situ, saya kira nggak nyambung, karena itu akan berjalan mundur kalau kita kembali ke awal, gitu ya. Nah, istilah awal itulah yang menjadi kayaknya perlu kita renungi, bisa menjadi titik kunci yang bisa menghubungkan dari kalimat-kalimat yang disampaikan sama Mas Marno tadi kayaknya. Awal, apa makna awal? Karena nanti ada bahasa teknis yang disebut bahwa ada al-awwal wal akhir. Yang awal itu juga yang akhir. Dan dalam kajian-kajian tauhid sifat juga Allah adalah al-awwalu wal akhir. Nah, itu apa maksudnya? Itu kita harus berkernyit-kernyit, kening, berkerut-kerut kepala. Kayaknya gitu, waktunya habis. Saya kembali dulu kepada sang komandan. Halo bos, bos, gimana bos? Iya, udah ngomongin komandan juga tadi. Kita sudah habis ya. Kawan-kawan kita jumpa lagi dan waktunya semoga saja bisa ditambah dan waktunya lebih panjang lagi. Tapi gini Mas, saya kan tinggal nunggu aja. Yeah. Kalau nggak sore ya pagi, kalau nggak siang ya malam. Kan? Jadi ya semoga kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu. Tapi kan dikatakan nggak dikasih lagi kesempatan untuk bertemu juga nggak apa-apa dong. Nggak bisa gitu dong. Iya kan nggak apa-apa, mau komplain, ya. Jadi kita harus siap segalanya toh. Okay. Kita mau berpisah kepada dunia ini, kita mau berpisah kepada, ya makanya kalau punya ikatan terkait dengan dunia jangan rat-rat, nanti pas
kita mau berpisah sakit dong. Oke. Ya. Monggo silakan Pulang. Monggo silakan Jadi, kepada seluruh listener, terima kasih dan mohon maaf. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, dalam penghambaan, dalam berkah ilahiyah. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billah. Oke, Wah, terima kasih bersamanya malam hari ini. Assalamualaikum sih, Wah, sampai jumpa lagi. Baik, majelis listener, demikian tadi berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di 6332705. Juga untuk Anda yang mendengarkan melalui Indovision Channel 204 di seluruh Nusantara. Juga untuk Anda yang mendengarkan melalui live streaming di ramakofm.com. Dan untuk Anda yang mendengarkan melalui radio sindikasi di Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak. Terima kasih, berakhir sudah kebersamaan kita di berproses menuju kesejahteraan diri Kamis 14 Februari. Dan saya Prasigit masih akan menemani Anda dalam program Song for You berikutnya hingga ke pukul 00 malam nanti. Baru saja kita ikuti berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwo Agus Hidayat.